إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang tiada henti-hentinya, baik nikmat-nikmat lahiriah maupun nikmat-nikmat batiniyah. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah yang beriman, kita dituntut untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang kita wujudkan dalam bentuk amal nyata, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Maka segala perbuatan dan ucapan kita dalam kehidupan sehari-hari mesti kita sesuaikan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang secara langsung melalui kitabnya maupun melalui keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, hanya dengan cara inilah kita akan meraih dua kebaikan. Kebaikan di dunia saat ini, saat kita hidup beberapa tahun di dunia ini, dan kebaikan serta kebahagiaan kita di akhirat. Dan inilah yang selalu kita minta. Kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan dua kebaikan. Oleh karenanya, sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk meraih dua kebaikan itu, marilah kita jadikan diri kita sebagai orang-orang yang pandai dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kita rasakan secara langsung di dunia ini, selain daripada nikmat batiniah berupa iman dan Islam, kita merasakan nikmat hidup berjamaah, nikmat hidup bersama dengan masyarakat, hidup bersama dengan orang lain. Karena nikmat ini sesuai dengan tabiat kita sebagai manusia. Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang berperadaban, sehingga tidak mungkin bisa hidup secara normal kalau dia hidup seorang diri. Dia menyendiri di tengah hutan belantara, atau mengurung diri di dalam rumahnya meskipun di tengah keramaian kota. Hidupnya tidak akan normal, tidak akan wajar sebagaimana manusia pada umumnya. Dengan hidup bersama inilah hadirin jamaah Jumat rahimahullah, sebagai manusia memiliki peradaban, memiliki kebudayaan yang sesuai dengan kemanusiaannya, sesuai dengan akidah keyakinannya. Sebagai muslim tentunya kita memiliki peradaban Islam, memiliki budaya-budaya Islam, dan inilah yang akan menambah kenikmatan kita dalam hidup di dunia ini. Oleh karena itu, nikmat hidup bersama inilah yang harus kita jaga. Jangan sampai porak-poranda hidup bersama tapi hatinya masing-masing. Hidup bersama tetapi hanya mementingkan sama-sama hidup. Tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi sosial, tidak ada hal-hal lain yang layaknya orang hidup bersama. Maka segala bentuk yang dapat merusak hidup bersama dalam bermasyarakat, dalam berjamaah, dalam berorganisasi harus dihindari. Oleh karenanya ada beberapa pilar yang mesti kita terapkan dalam hidup bersama. Minimal ada 3 pilar sebagai pilar masyarakat, pilar untuk menjaga keharmonisan hidup bersama, baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat tempat tinggal kita, ataupun dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas, yaitu masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilar yang pertama adalah pilar saling mengenal.
Manusia diciptakan secara kodratnya berbeda-beda, beda sukunya, beda asal daerahnya, beda bahasanya, beda kebiasaannya. Tujuannya apa? Lita'aruf, untuk saling mengenal satu sama lain, mengenal namanya, mengenal asal daerahnya. Ini baru secara lahiriah. Hendaknya setiap warga, setiap anggota masyarakat mengenal masyarakat di lingkungannya, minimal lingkungan sendiri. Jangan sampai kita hidup bersama dalam masyarakat seolah tidak mengenal nama itu. Ketika ada yang bertanya di mana rumah si fulan, tidak ada orang yang tahu rumahnya di mana. Ini yang harus dihindari hadirin jamaah Jumat, agar kehidupan ini harmonis dalam masyarakat. Maka warga masyarakat mesti saling mengenal satu sama lain, minimal nama dan asal daerahnya, di mana rumahnya, di mana tempat tinggalnya, di RT berapa, gang apa, nomor berapa, sehingga memudahkan untuk koordinasi di antara warga masyarakat. Pilar yang kedua adalah tafahum, saling memahami satu sama lain. Karena setiap anggota masyarakat beda-beda karakternya, beda-beda tabiatnya, beda-beda wataknya. Kalau tidak ada saling memahami, maka yang terjadi adalah sikap egois yang didahulukan, sikap keakuan, maunya dihormati tapi tidak mau menghormati orang lain, maunya dipahami tapi tidak mau memahami orang lain. Maka dengan saling memahami, maka hak dan kewajiban dapat tertunaikan. Kita punya hak sebagai warga masyarakat, punya hak. Maka hak kita adalah kewajiban orang lain, karena orang lain pun sama memiliki hak. Disinilah letaknya, kita tidak boleh merasa dunia ini milik kita seorang diri. Kita tidak boleh egois, hanya mementingkan diri sendiri. Orang lain biarlah dia hidup bersama saja, tapi tidak diperhatikan keadaannya. Ini sering yang merupakan penyakit masyarakat hadirin jamaah rahimahullah. Bukan hanya dalam masyarakat tempat tinggal, bahkan di dalam keluarga. Manakala ada satu anggota yang bersikap egois, maka biasanya keluarga itu tidak akan harmonis. Hampir masalah-masalah keluarga yang muncul saat ini, di antara sebabnya adalah egoisme satu di antara warga keluarga itu. Bisa dua-duanya suami istri atau salah satu di antara suami istri. Biasanya permasalahan tidak akan selesai, baru selesai di pengadilan agama. Oleh karena itulah hadirin jamaah Jumat rahimahullah, dalam hidup bersama ini, marilah kita sama-sama berusaha untuk memahami orang lain. Setiap orang punya kepentingan di pagi hari, sebagaimana kita juga punya kepentingan di pagi hari. Maka sama-sama dalam penggunaan fasilitas umum seperti jalan raya, kenapa saling serobot? Kenapa saling ingin mendahului? Kenapa di perempatan itu mengunci jalan sehingga menjadikan kemacetan yang lebih sulit lagi? Kalau seandainya saling menghargai, bergantian cara lewatnya, maka hal-hal yang tidak diinginkan bisa diantisipasi, bisa diminimalkan. Terapkan hal ini hadirin jamaah Jumat rahimahullah dalam hal-hal yang lainnya. Urusan kita banyak dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dua pilar ini sudah terlaksana, saling mengenal dan saling memahami, maka aspek atau pilar yang ketiga yang menjadi penopang hidup bersama adalah pilar saling tolong-menolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian dalam
kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam keburukan dan permusuhan. Kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita seorang diri. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Pada saatnya seseorang itu pasti membutuhkan bantuan orang lain, sehingga tidak bisa seorang itu menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa saya tidak butuh bantuan orang lain, saya tidak butuh apapun dari orang lain, saya bisa mandiri semuanya. Nanti ada saatnya titik paling lemahnya pasti membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itulah hadirin jemaah Jumat rahmat, Rasulullah SAW menggambarkan tentang kehidupan warga mukmin, masyarakat yang beriman, diumpamakannya seperti sekujur tubuh. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Idza ishtaka 'udhun tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal cinta kasih antar sesamanya diperumpamakan seperti sekujur tubuh. Apabila ada anggota tubuh yang merasa sakit, maka akan menarik anggota tubuh lainnya sehingga tidak bisa tidur dan terasa demam. Satu gigi yang sakit, maka sekujur tubuh rasanya panas, mata pun tidak bisa terpejam untuk tidurnya. Inilah solidaritas yang sangat kuat, yang hendaknya ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan masyarakat kita. Ada orang yang sangat membutuhkan, tapi dia tidak meminta bantuan, maka kitalah yang harus pengertian untuk memberikan bantuan kepadanya. Sebagaimana ketika di ujung kaki kita digigit nyamuk, maka tangan akan segera meluncur untuk menepuknya dan menggaruknya, memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan. Inilah yang mesti kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila tiga pilar, saling mengenal, saling memahami, dan saling tolong-menolong ini kita terapkan dalam kehidupan masyarakat, maka masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang kokoh, masyarakat yang kuat dan harmonis antar warganya. Kita mulai dari lingkungan tempat tinggal kita, kita mulai dari kecamatan kita mulai dari kabupaten di mana kita tinggal, dan akan menyebar ke kabupaten yang lainnya. Jadilah Indonesia negara yang disebutkan di dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemampuan, hidayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengemban amanah sampai dengan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wa qul bi rahmatika khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawmihi yahtadil muhtadun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fasallu wa sallimu 'ala hadzal nabiyil karim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال من يتولى أمورنا واجعل بلدتنا هذه التونسية بلدة مسلمة مباركة تجري بها أحكامك التي شرعت لنا يا ربنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان والزمان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم حرر المسجد الأقصى وما حوله من سيطرة اليهود. اللهم عليك باليهود والصهيونيين يا قوي يا متين ويا قوي يا عزيز. أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء